Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Nah, pada saat ini kami dari Posko 35 ingin melakukan intervensi mengenai pentingnya melakukan physical distancing, apa yang harus dilakukan untuk menerapkan physical distancing, serta tempat-tempat yang seperti apa untuk kita hindari dalam pandemi COVID-19 saat ini, dan manfaat-manfaat dalam mengkonsumsi buah. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Angela Wahani, NIM 18111110182, semester 5 di Universitas Samratulangi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, bidang minat promosi kesehatan. Jabatan saya di PBL ini sebagai bendahara posko serta seksi advokasi dan penyuluhan. Wilayah pengambilan data saya yaitu di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Mita Vidya Cantika Mainkom dengan NIM 18 111101168, bidang minat kesehatan dan keselamatan kerja. Jabatan saya di Posko 35 PBL 1 dan 2 sebagai seksi penyusunan laporan. Wilayah kegiatan PBL saya berada di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Halo, perkenalkan nama saya Felda Milika Miracle Sitanggang dengan NIM 18 111101062, semester 5 bidang minat epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selama PBL ini saya bertugas menjadi koordinator posko dan seksi perlengkapan dan dokumentasi. Saya mengambil data sekunder di Puskesmas Kutai dan domisili tempat saya tinggal sekarang adalah Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Asisi Mangunsong, NIM 18 semester 5, bidang minat epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Jabatan saya selama PBL ini yaitu sebagai Sekretaris Posko dan Seksi Analisis dan Pengolahan Data. Saya melakukan pengambilan data sekunder di Puskesmas Lalang dan wilayah pengambilan data primer saya yaitu di Desa Seraja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Apa itu physical distancing? Physical distancing atau jaga jarak fisik adalah salah satu upaya dari pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 dengan cara menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter. Selanjutnya, mengapa penting melakukan physical distancing? Karena COVID-19 ini menular dengan cepat ketika kita berada di tempat keramaian dengan jarak yang dekat dan dalam waktu yang cukup lama. Tidak semua orang yang terkena COVID-19 ini menunjukkan gejala-gejala atau asimptomatik, tetapi ada juga orang yang tanpa gejala atau yang sering disebut dengan OTG. Sehingga pada saat kita di tempat keramaian tidak memungkinkan kita bertemu dengan orang yang kelihatan sehat, tetapi orang tersebut sudah terjangkit COVID-19. Sehingga sangat penting kita untuk melakukan physical distancing untuk mencegah atau memutuskan rantai penularan COVID-19 dengan skala yang cukup besar. Baik, kita masuk ke poin apa saja yang perlu kita lakukan selama menerapkan physical distancing dan tempat-tempat apa saja yang perlu kita hindari selama menerapkan physical distancing ini. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa kita hidup di masa pandemi COVID-19 di mana ini berbeda banget dan ini merupakan hal baru. Jadi udah nggak sama lagi kehidupan kita sekarang dengan kehidupan kita beberapa bulan lalu atau let's say tahun 2019. Yang dimana mungkin di tahun 2019 ini kita mungkin bisa berjalan dengan orang sayangan kita seperti ini, berdekatan tanpa jarak. Nah sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Kita harus memberi jarak satu dengan yang lainnya minimal 1-2 meter. Jadi yang awal seperti ini harus seperti ini, dengan tujuan agar kedua orang ini sehat dengan meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Karena lebih baik seperti itu kan, tapi dua-duanya sehat dibandingkan bandel seperti ini, dua-duanya malah jadi kasus COVID, kasus positif. Nah selanjutnya, dengan tidak melakukan jabat tangan seperti ini,
dengan menggantikannya menjadi salam namaste. Nah, namaste itu kayak gimana? Mungkin banyak yang teman-teman yang bingung kan. Namaste itu seperti ini, dengan kita mengatupkan kedua telapak tangan kita seperti ini, lalu seperti itu. Atau kalau misalnya mungkin masih kaku ya gimana cara namaste, mungkin orang-orang bingung kali ya, dengan membukukan badan kita seperti yang orang-orang Jepang, saudara kita di Jepang sana melakukan, dengan menundukkan tubuh kita sedikit kepada orang lain seperti ini. Nggak usah terlalu drastis banget nunduknya, tapi seperti ini aja udah sopan. Dan kedua hal ini, dengan dua cara salam ini tidak mengurangi yang namanya nilai kesantunan atau nilai kesopanan kita dalam memberikan hormat kepada orang yang lebih tua, karena ini merupakan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kontak erat dengan orang lain. Lalu selanjutnya adalah dengan menghindari kerumunan massa. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang tadi, tempat-tempat apa saja yang perlu kita hindari selama melakukan physical distancing. Jadi teman-teman, jika teman-teman memang terpaksa untuk keluar rumah untuk melakukan sesuatu, seperti contoh untuk membeli bahan pokok kan lebih murah juga datang ke pasar. Nah, itu bisa kita lakukan jika memang itu memang kebutuhan yang penting banget begitu bagi hidup kita. Tapi jangan lupa untuk melakukan tadi, jaga jarak, dan juga kalau boleh kasih uangnya itu jangan kena tangan ke tangan atau seperti apa. Itu bisa teman-teman pikirkan bagaimana caranya. Jadi tempat-tempat umum sekarang udah banyak juga yang pemerintah buka kan. Kita bisa datang, tetap bisa datang jika memang kita perlu banget melakukan hal tersebut, tapi dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada lagi yang namanya meskipun sahabat berjalan seperti ini, udah nggak lagi. Ini bukan masalah kamu jadi nggak dekat sama aku, enggak. Tapi lebih baik kita sama-sama menjaga antara kita dengan orang lain ya, dengan seperti hal itu. Dan ya, dengan menerapkan hal-hal ini, maka penularan COVID itu tidak akan gampang terjadi ke orang lain. Nah, teman-teman mungkin bingung kali ya, kenapa tadi dibilang nggak boleh berjabat tangan? Tahu nggak teman-teman, tangan ini merupakan sumber penularan yang paling yang paling dahsyat. Kenapa? Karena teman-teman pakai apa untuk mengambil uang? Pakai tangan kan? Teman-teman memegang barang itu menggunakan apa? Menggunakan telapak tangan juga. Lalu contoh di saat ada orang lain bersin, meskipun bersin seharusnya seperti ini ya, nah dia punya droplet kan masih tersimpan di sini kan. Terus kalau misalnya tangan yang udah full dengan kotoran, dengan virus-virus, berjabat tangan dengan orang lain, terus kita hahi, pegang tangan kita yang baru terkena droplet orang lain, terus kita pegangan lagi dengan orang lain, maka penularan itu akan terus berjalan. Rantai penularan itu tidak akan terputus sampai orang kesekian itu mencuci tangan. Nah, bisa dibayangkan kan? Jadi mulai dengan menjaga jarak, lalu tidak melakukan jabat tangan, lalu mengurangi kontak erat dan menghindari kerumunan massa jika memang tidak diperlukan. Nah, pada saat ini kita masuk saja pada materi, yaitu apa saja manfaat dalam mengkonsumsi buah. Manfaat dalam mengkonsumsi buah yaitu mengkonsumsi buah dapat membantu pembentukan antibodi, meningkatkan daya tahan tubuh agar dapat mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, konsumsi buah setiap hari untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ada juga manfaat lain dalam mengkonsumsi buah-buahan, seperti makan buah secara rutin dapat mencegah penyakit jantung, dapat mencegah tekanan darah tinggi, dapat mencegah kerusakan hati dan stroke, serta mencegah penyakit kanker. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih. Demikianlah video Poska 35 mengenai pentingnya physical distancing dan manfaat mengkonsumsi buah setiap hari selama masa pandemi COVID-19. Kiranya informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat!